Assalamualaikum para pejalan jiwa, pencari nur di tengah kegelapan dunia yang fana. Selamat datang kembali di Hakikat Islam, sebuah persinggahan suci di mana kita merajut benang-benang makna, menyelami tanda-tanda ilahi dan membangunkan kesadaran yang terlelap dalam setiap detak hati. Ini bukan sekadar channel, ini adalah undangan untukmu, untukku, untuk kita semua yang rindu pulang pada hakikat sejati. Jika kau baru bergabung, mari kita sambut dengan doa. Semoga Allah membukakan pintu hati kita pada cahayanya. Dan untukmu yang setia menepaki jalan ini, sempat kalian karena kau memilih untuk terus menyelam bersama dalam lautan renungan ini. Hari ini kita akan ingin menyelami satu huruf suci yang berdiri dalam kesendiriannya, namun menggema dengan kekuatan yang tak terucapkan. Qaf. Dengarkan baik-baik apa yang kau rasakan saat huruf ini meluncur dari lisanku. Ada getar yang mengalir di nadimu, ada bisik yang memanggil dari kedalaman jiwamu. Qaf bukan sekadar huruf, ia adalah kunci pintu dan cermin panggilan dari Sang Maha Pencipta yang membuka surah Qaf. Surah yang mengguncang hati dengan keajaiban penciptaan, kehidupan dan kebangkitan. Mengapa Allah memilih Qaf untuk memulai kalamnya kali ini? Para rahasia yang tersimpan dalam lengkungan anggunnya. Mari kita telusuri bersama dengan hati yang terbuka lebar dan jiwa yang siap menyelam ke dalam samudera kesadaran. Qaf, satu huruf yang berdiri tegak di awal surah Qaf, seperti seorang penjaga yang menatap cakrawala tanpa akhir. Dalam Al-Quran, huruf-huruf muqatta'at seperti Qaf adalah tanda kebesaran yang tak terbantahkan, bukti bahawa dari sesuatu yang sederhana huruf yang kau ucapkan saat memanggil nama, saat berdoa, atau bahkan saat mengeluh Allah menenun kalamnya yang menggetarkan langit dan bumi. Qaf lahir dari tenggorokan, suara yang dalam, kuat dan penuh resonansi. Ia bukan sekadar bunyi, ia adalah seruan-seruan yang menggema di alam semesta, memanggilmu untuk berhenti sejenak, untuk mendengar, untuk melihat dengan mata hati. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya berkata, Qaf adalah simbol kekuatan dan keagungan Allah, sebuah tantangan kepada manusia dan jin. Dari huruf yang kalian kenal, aku ciptakan Al-Quran yang tak bisa kalian tiru. Bayangkan, saudaraku, betapa kecilnya kita di hadapan kebesaran ini. Qaf adalah pintu masuk ke surah Qaf yang segera dilanjutkan dengan sumpah Allah. Qaf wal Quranil Majid, demi Qaf dan Al-Quran yang mulia. Huruf ini bukan kosong, ia adalah pembuka jalan menuju kesadaran akan kitab suci yang hidup, yang berbicara kepadamu setiap kali kau membukanya. Para ulama tasawuf seperti Syekh Ibnu Arabi dan Imam Al-Ghazali melihat Qaf sebagai cermin ciptaan Allah. Lihatlah bentuknya, lengkungan yang menyerupai lingkaran, dengan titik di tengah seperti matahari yang bersinar, seperti bumi yang berputar, seperti gunung yang menancap kokoh di perut bumi. Dalam bahasa Arab, Qaf berakar pada kata-kata seperti qawi, kuat, qadar, takdir, dan qiyam, berdiri tegak. Ia adalah simbol kekuatan ilahi yang terwujud dalam gunung-gunung yang tak bergoyang, lautan yang bergelora, dan angin yang membawa awan hujan. Renungkan ini. Pernahkah kau berdiri di tepi tebing, menatap hamparan alam, dan merasa dadamu sesak oleh keajaiban yang kau saksikan? Itulah Qaf yang berbicara kepadamu tanpa kata. Surah Qaf mengajak kita melihat tanda-tanda itu. Tidakkah mereka memperhatikan langit di atas mereka? Bagaimana kami membinanya dan menghiasinya? Qaf adalah undangan untuk membuka mata, bukan hanya mata kepala, tapi mata hati, agar kau tak lagi tuli pada simfoni alam yang bernyanyi tentang keagungan penciptanya. Qaf adalah lebih dari huruf, ia adalah panggilan langsung kepada jiwamu yang terlelap. Dengarkan getarannya. Qaf,
seperti guntur yang menggelegar di malam sunyi, membangunkanmu dari tidur panjang kelalaian. Dalam surah Qaf, Allah berbicara tentang penciptaan, kematian, dan kebangkitan. Dan kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Qaf adalah tamparan lembut sekaligus kuat tamparan yang mengingatkanmu bahwa hidup ini bukan main-main, bahwa setiap napas adalah pinjaman, bahwa kau akan kembali padanya entah kau siap atau tidak. Bayangkan Qaf sebagai suara dari dalam dirimu sendiri. Ia bertanya, untuk apa kau hidup hari ini? Apa yang kau kejar dengan keringatmu? Jika kau sibuk mengejar dunia harta yang akan usang, jabatan yang akan hilang, pujian yang akan pudar, Qaf berbisik, itu semua akan pergi, tapi aku membawamu pada yang abadi. Kesadaran total dimulai dari sini, saudaraku, saat kau menyadari bahwa kau bukan milik dunia ini, tapi milik Allah, sang pemilik segala kekuatan dan takdir. Marilah kita berbincang dua arah, kau dan aku, jiwa dengan jiwa. Saat kau mendengar Qaf, apa yang bergetar di hatimu? Mungkin kau berkata, aku terlalu sibuk untuk merenung. Hidupku penuh dengan tanggung jawab. Tapi, bukankah kau punya waktu untuk makan, untuk tidur, untuk menonton hal-hal yang tak memberi makna abadi? Mengapa kau tak memberi waktu untuk jiwamu yang merindu? Atau mungkin kau berkata, aku tak mengerti Qaf, aku tak cukup ilmu. Tak apa, saudaraku, Qaf tak menuntutmu untuk pandai. Ia hanya memintamu untuk hadir, untuk mendengar dengan hati yang terbuka. Qaf adalah sahabat setia yang tak pernah lelah mengingatkan. Ia berkata, bangunlah, dunia ini hanya bayangan, kebenaran ada di luar sana. Apa jawabanmu untuk Qaf hari ini? Bisikkan dalam hatimu atau ucapkan dalam doamu malam ini, ia akan mendengar. Anda akan merasakan getarnya. Qaf membuka surah Qaf, sebuah surah yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan ilahi yang menusuk jiwa. Apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapa banyak kami tumbuhkan di sana dari setiap pasangan yang indah? Apakah mereka kira kami tidak mendengar rahasia dan bisikan mereka? Setiap ayat adalah cermin, dan Qaf adalah bingkainya yang kokoh. Surah ini mengajakmu untuk tidak hanya hidup, tapi hidup dengan kesadaran melihat tanda-tanda Allah dalam setiap helai daun, setiap tetes air, setiap hembusan angin. Renungkan ini, setiap kali kau bernapas, ada Qaf di dalamnya, getaran halus dari tenggorokanmu yang mengingatkan bahwa hidup ini adalah anugerah. Sementara surah Qaf membawamu pada gambaran hari kiamat, saat bumi berguncang dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi? Qaf adalah pengantar ke sana. Ia mempersiapkanmu untuk hari ketika hanya kesadaranmu yang akan bersaksi, ketika dunia yang kau kejar tak lagi ada artinya. Qaf adalah lingkaran kesadaran yang tak pernah putus, saudaraku. Ia adalah titik awal saat kau sadar bahwa kau hanyalah ciptaan yang lemah di hadapan kekuatan Allah. Ia adalah perjalanan saat kau mulai mencari makna di balik hidup, mati, dan takdir yang telah ditulis. Ia adalah kembalinya saat kau menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali padanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, hakikat adalah ketika kau lenyap dari dirimu sendiri dan yang tersisa hanyalah Dia. Qaf membawamu ke sana, ke titik nol di mana kau tak lagi melihat aku, tapi hanya Dia yang Maha Kuat. Bayangkan hidupmu sebagai sebuah spiral kesadaran. Setiap kali kau membaca Qaf, kau naik satu tingkat. Tingkat pertama adalah melihat dunia dengan mata kepala gunung, laut, langit. Tingkat kedua adalah mendengarnya dengan hati bisikan angin, gemuruh petir detak jantungmu. Tingkat ketiga adalah menyentuhnya dengan ruh saat kau merasa Allah dalam setiap tanda. Dan tingkat tertinggi adalah ketika kau larut dalam kesadaran total saat kau tahu
bahwa kau ada karena dia dan kau hidup untuk dia. Qaf juga membawamu pada rahasia takdir qadar. Huruf ini mengingatkan bahwa hidupmu bukan kebetulan, bahwa setiap langkahmu, setiap tawa dan air matamu telah ditulis oleh pena ilahi. Dalam surah Qaf Allah berkata, dan segala sesuatu kami ciptakan dengan ukuran. Qaf adalah simbol ketepatan itu, ketepatan yang membuat matahari terbit di timur, membuat bumi berputar pada porosnya, membuat hatimu berdetak tanpa kau minta. Tanyakan pada dirimu, jika Allah telah mengatur alam semesta dengan Qaf-nya yang sempurna, mengapa kau masih ragu pada takdir yang dia tulis untukmu? Qaf mengajakmu untuk pasrah, sekaligus bangkit pasrah pada kehendaknya, bangkit untuk menjalani amanahnya. Qaf adalah cermin jiwamu, saudaraku. Ia bertanya, siapa kau di hadapan Allah? Saat kau membacanya, kau diajak untuk menatap ke dalam lubuk hatimu yang penuh dengan harapan, ketakutan dan dosa. Qaf berkata, aku adalah kekuatan Allah, tapi kau punya kekuatan untuk memilih antara lalai atau sadar, antara dunia atau akhirat. Ia adalah panggilan untuk bertaubat, untuk kembali, untuk membersihkan cermin itu dari debu kelalaian. Pernahkah kau duduk sendirian, menatap dirimu dalam diam, dan bertanya, apa yang telah kulakukan dengan hidupku? Qaf adalah jawaban. Ia mengajakmu untuk tidak hanya bertanya, tapi bertindak, untuk hidup dengan kesadaran bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk mendekat padanya. Bayangkan sebuah kisah dari masa tabi'in. Seorang murid sahabat bernama Sa'id bin Jubair duduk di tepi sebuah bukit saat senja, mendengarkan seorang qari membaca surah Qaf. Ketika huruf Qaf bergema, ia tiba-tiba berdiri menatap langit yang memerah dan air matanya mengalir. Mengapa kau menangis? Tanya sahabatnya. Ia menjawab, aku mendengar Qaf dan aku teringat gunung yang pernah kudaki, angin yang pernah kurasakan, dan napas yang masih Allah beri. Huruf ini mengingatkanku bahwa aku hidup karena dia, dan aku akan kembali padanya dalam keadaan yang tak ku ketahui. Sejak itu, ia tak pernah melewatkan malam tanpa membaca surah Qaf, karena baginya Qaf adalah panggilan pulang yang tak boleh ia abaikan. Dan kau, saudaraku, pernahkah kau merasakan getar seperti Sa'id? Mungkin saat kau berdiri di bawah hujan, atau saat kau mendengar suara azan yang menggema. Itu adalah Qaf yang hidup, yang berbicara kepadamu melalui tanda-tanda Allah. Bagaimana kita membawa Qaf ke dalam hidup kita? Mulailah dari yang sederhana, karena dari sederhana itulah hakikat lahir. Saat kau bangun pagi, ucapkan Qaf dalam hati, ingat bahwa kau masih diberi kekuatan untuk menjalani hari ini. Saat kau melihat alam pohon yang bergoyang, laut yang berombak, atau bintang yang berkedip, bisikan Qaf, sadari keagungan penciptanya. Saat kau berzikir atau berdoa, rasakan getaran Qaf di tenggorokanmu, syukuri napas yang masih mengalir. Dan saat kau menghadapi ujian atau kegagalan, katakan Qaf, bangunkan jiwamu. Ingat bahwa takdir Allah selalu membawa kebaikan. Luangkan waktu setiap hari, meski hanya 10 menit. Duduklah dengan Al-Quran, buka surah Qaf, baca huruf Qaf dengan perlahan, dan tanyakan pada dirimu, apa yang Allah ingin aku sadari hari ini? Itulah jawabannya di hatimu, atau wujudkan dalam langkah kecil menujunya, mungkin dengan senyum pada tetangga, atau doa untuk saudaramu yang jauh. Saudaraku, mari kita putar roda kesadaran lebih dalam hingga ke dasar hakikat. Qaf adalah spiral jiwa yang tak pernah berhenti. Ia adalah permulaan saat kau sadar bahwa kau tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ia adalah perjalanan saat kau mencari makna di balik ciptaan, takdir dan ujian yang kau temui. Ia adalah puncak saat kau menyadari bahwa kau diciptakan untuk mengenalnya.
Dan ia adalah akhir saat kau kembali pada Allah dengan hati yang penuh kesadaran. Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, kesadaran adalah ketika kau melihat dunia sebagai bayangan dan Allah sebagai cahaya yang membuatnya ada. Qaf adalah bayangan itu, ia kecil di matamu, tapi membukakan lautan makna di hatimu. Tanyakan pada dirimu sekarang, apakah aku hidup dalam kesadaran atau aku hanya berjalan dalam tidur panjang? Jika kau merasa tersentak, itu baik, itu tanda jiwa mulai terbangun. Ali bin Abi Thalib berkata, barang siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Qaf adalah cermin itu yang menunjukkan siapa kau sebenarnya di hadapan Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis, kesadaran adalah cahaya yang membakar kelalaian. Qaf adalah cahaya itu, iaitu menerangi sudut-sudut gelap jiwamu, membukakan mata pada tanda-tanda yang selama ini kau lewatkan. Renungkan ini, jika satu huruf saja penuh rahasia, bagaimana dengan alam semesta yang luas? Bagaimana dengan hatimu yang berdetak tanpa kau sadari? Qaf mengajakmu untuk tidak hanya hidup, tapi hidup dengan kesadaran, penuh kesadaran bahwa kau adalah saksi atas kebesaran Allah dan kau punya peran dalam ceritanya. Qaf adalah panggilan abadi. Saudaraku, panggilan untuk bangun dari kelalaian, untuk melihat tanda-tanda yang bertebaran, untuk kembali pada Allah dengan hati yang terjaga. Ia mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak kau mengumpulkan, tapi seberapa dalam kau menyadari. Jadi dengarkan getaran Qaf dalam jiwamu, buka matamu pada keajaiban yang ada, dan hiduplah sebagai hamba yang sadar akan Tuhannya. Sebelum kita berpisah, izinkan aku mengajakmu, jika renungan ini menyentuh hatimu, bagikanlah kepada saudara-saudaramu yang lain. Tekan tombol share, subscribe jika pun kau ingin terus menyelami hakikat bersama Hakikat Islam. Tulis di kolom komentar apa yang kau rasakan saat mendengar Qaf. Aku akan membaca dan kita akan berbagi cahaya bersama. Sampai jumpa di perjalanan jiwa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.